Selamat sore jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam ibadah Minggu 25 Juni 2023. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sukresno Purwanto SSI. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Saudara-saudara yang terkasih, marilah ibadah pada sore hari ini kita mulai dengan pengakuan dalam hati kita demikian, bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibadah pada saat ini menggunakan liturgi leksionari variasi dengan tema menjadi sama seperti Kristus. Jemaat yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 3, bait yang ketiga dan keempat. Kami puji dengan riang.
Mari kita melihat kehidupan kita, merenung-renungkan kehidupan kita. Setelah seminggu lamanya kita menjalani hari-hari, kita menguji kehidupan kita apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 menjadi perenungan kita. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 358, bait yang pertama dan yang ketiga. Semua yang letih lesu. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan yang tertulis dalam Roma 8 ayat 29 sampai dengan 30 yang demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 362, bait yang pertama dan yang kedua. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Ku
jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pada sore hari ini Engkau perkenankan kami untuk bersama-sama beribadah di tempat ini, di Gereja Kesenjawa Bululor. Kami bersiap untuk merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah melalui bacaan-bacaan leksionari yang akan kami renungkan bersama-sama. Dan kami yakin dan percaya Engkau pun juga mengurapi kami sehingga kami dilayakkan untuk mendengarkan, demikian juga dilayakkan untuk mewartakannya di tengah kelemahan, dosa, dan kesalahan kami. Firmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami siap untuk Engkau perbaharui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Abraham mengusir Hagar. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suaranya nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah sabda Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggapi firman Tuhan dengan membaca Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 10, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 17, dan membaca bersautan. Saya membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar, jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Doa minta pertolongan. Sedangkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan. Buatlah jiwaku, hamba-Mu, bersukacita. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Lanjutkan ayat 16 sampai 17. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk bacaan kedua diambil dari Roma 6 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan
apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama juga merenungkan dari Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39 yang demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku.
Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang pasti punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Siapa yang tidak punya masalah? Silahkan ngaco. Oh, punya masalah semua. Termasuk saya ya, saya juga enggak ngaco. Jadi saya punya masalah. Sekalipun pakai putih-putih di leher gini, itu juga setiap orang punya masalah. Mulai dari lahir sampai usia kasepuhan, bahkan sampai meninggal pun itu punya masalah loh. Mulai dari lahir sampai meninggal itu punya masalah. Ketika meninggal aja punya masalah. Dari lahir, bayi lahir cenger, punya masalah enggak? Punya. Apa masalah bayi lahir itu? Yang punya anak lupa. Bayi lahir punya masalah. Bayi lahir punya masalah ketika lapar. Nah, ekspresinya nek bayi lahir, nek bayi baru lahir umur ya di bawah 5 tahun, ekspresi masalahnya apa? Kalau lapar, nangis. Mau pipis, nangis. Sudah pipis, nangis. Loh, sudah pipis kok nangis? Loh, pempesnya teles. Sudah kebak, nah, terus lapar, nangis. Terus semuanya sudah sehat ini, anaknya sehat, bayinya sehat, semuanya sudah tercukupi. Lah kok masih nangis? Wah iki ngopo? Oh mae kakean akeh sawate. Saya itu pernah waktu di Salib Putih itu, waktu saya melayani di Salib Putih itu kan 3 kali pindah kontrakannya, dikontrakan gereja 3 kali pindah. Setiap pindah rumah itu mesti ada sudut ruangan yang kemudian anak saya yang laki-laki itu bermasalah. Jadi misalnya ketika mau masuk kamar tertentu itu mesti nangis kejer padahal ra ono apa-apa. Wah, itu katanya nek orang Jawa bilang kena nah, jadi itu. Nah, bayi aja, anak kecil aja punya masalah ya. Dan kalau bayi sehat, sudah nggak ada masalah kok, ketoke kok wis kabeh tercukupi kok masih nangis wae, itu perlu dicek. Jangan-jangan kecokot semut. Masalah kuwi nggo bayi itu. Jangan-jangan, wah ora ana sing gatel kok, ora ana sing cokot semut kok, apa? Oh, dicek kaos kakinya. Jangan-jangan benangnya kaos kaki ngubet. Wah, anak saya pernah menangi anak saya kayak gitu. Ketok iki ra ono sing dicokot. Awake mulus kabeh kok isih nangis ki ngopo? Dicek kabeh klambene dilepas semua, baru ketahuan ternyata kaos kakinya. Jendike itu nganti abing, kegubet benang. Walah ya ampun. Ini makanya kalau beli kaos kaki buat bayi itu sok angel ya. Nyari yang enggak ada sabut-sabut apa? Enggak ada benang yang ujul itu. Itu bayi udah punya masalah itu dari kecil. Udah bisa merasakan masalah walaupun kadar tertentu buat bayi ya kayak gitu mosok dadi masalah toh nek nggo wong dewasa, tapi nek buat bayi itu masalah. Anak pemuda punya masalah enggak? Oh, banyak. Mulai dari pacaran, nah, Mas Esaf pacarnya siapa Mas?
Sudah berantem sama pacarnya belum? Wah, sudah. Nanti ketika cari sekolah, waduh. Itu kemarin saya dicurhati sama jemaat. Pas di BSB itu, di Marsudiri ini kan ada jemaat yang ikut nonton. Pak tak curhati. Ngopo, Bu? Anakku ki gek murung wae. Oh, mulane kok biasane ceriwis trigis kok meneng wae. Yo, lah ngopo kok murung wae? Lah pengene itu mlebu SMA 6 ning kok ketoke bijine ra nyandak. Lho kan iso prestasine, wong prestasine dia ekstrakurikulernya keren banget. Lah yo gur iso nambah piro? Dia udah urutan ke 84 dari batasnya 86. Ra yo ketar-ketir Pak, mulane murung dia. Pengennya SMA 6 tapi ketoke kok ra iso mlebu. Lho itu, anak muda aja bab sekolah itu bisa jadi masalah. Nah, kadang orang tuanya pelek ya. Masalahmu kira segede wong tua. Tapi nek pas dirasake buat anak muda, wah itu masalah besar. Masalah besar. Anaknya dibully aja, anak yang merasa dibully itu sudah masalah besar. Lalu orang tua punya masalah? Wah pasti ya, mana ada orang tua nggak punya masalah ya. Wis tanggal semene cicilane urung ana duwite nggo mbayar. Aduh. Terus apa? Gajine ra mundak-mundak. Nah, terus masalah dengan mertua, wah, masalah dengan menantu, masalah dengan orang tua dan sebagainya. Wah, masalah dengan anaknya dan sebagainya. Itu juga punya masalah. Kasepuan? Oh iya, kasepuan juga punya masalah. Kalau dengan anaknya wajar, dengan menantunya wajar, dengan cucunya juga punya masalah kok ternyata loh. Nah ini ada jemaat juga dengan kalian itu, wah saya tuh nek ketekan putu stres Pak. Loh, ono mbah-mbah kasepuan yang ketekan putu kok kedatangan cucu kok stres. Lah kenapa Kung? Lah nang omah ki nek misalnya dititipke karo anakku, putune ki malah berbungak-bengok wae, playon wae, bar kuwi njaluk kuota HP ku arep tethering. Wah, yo ngentek-ngentekke pulsa, Mas. Kowe nek gur koyo ngono rasah dene ngono. Wah, ternyata mbah-mbah itu juga masalahnya enggak cuma yang biasa dirasakan mbah-mbah tapi juga ada yang merasakan ketika kedatangan cucunya itu juga malah jadi masalah. Wis mbiyen para orang tua atau mbah-mbah itu ya sudah dulu waktu sudah punya anak, anaknya udah gede, orang nikah bingung. Ketika nikah kok ora gek ndang duwe anak ya bingung. Ketika duwe anak, maksudnya wis duwe putu ya malah bingung iki karepe piye to mbah-mbah. Nah itu. Wah itu masalah enggak henti-henti. Nah, nanti kalau sudah kapundhut, sudah sedo juga ada masalah itu. Bagi sebagian orang Kristen ketika sudah meninggal itu tidak kemudian bebas dari masalah. Karena bisa jadi di sebagian daerah mau ngubur aja bingung. Udah mati aja masih punya masalah loh. Udah meninggal aja masih punya masalah karena bingung oleh makam kena ngendi. Makam ini menolak, makam itu menolak. Arep dikremasi kok kepiye gitu ya. Kok ora Jawa men. Bingung kan? Udah meninggal aja bingung. Nah, itu ternyata dari lahir sampai mati aja orang punya masalah dan ekspresinya macam-macam. Ekspresinya macam-macam ketika punya masalah. Ada yang ekspresinya itu diam aja. Siapa yang kalau ada masalah diam aja, cuma saya ini. Yang lain kalau ada masalah ngamuk-ngamuk. Saya termasuk yang punya masalah itu diam aja. Enggak mudah cerita walaupun sama istri itu enggak mudah cerita. Tapi istri saya begitu saya masuk rumah, ya gini, wah langsung menceritakan masalahnya. Itu istri saya. Nah, kalau saya begitu ada masalah pulang ke rumah, nek iso meneng rasa cerita sih. Nah, itu kalau misalnya dalam buku psikologi itu ada teori begini, laki-laki itu kalau punya masalah masuk gua. Diem di guanya. Merenung bagaimana mencari solusinya gitu ya. Jangan sampai kelihatan lemah di depan anak istrinya gitu. Wah ya ampun, katanya sok-sok ini banget.
Ini saya baru sadar majelisnya kanan kiri, yang sini perempuan, sini laki-laki ya. Beda muhrim ini. Saya baru sadar loh. Biasanya sok campur kok. Ini saben minggu kayak gini. Ini bahas apa toh? Nah, terus sampai mana tadi? Jadi laki-laki kalau punya masalah itu di goa, nek ison tidak merasa lemah di depan anak istrinya, nanti ketika sudah menemukan solusi baru keluar dari gua ceria lagi gitu, bisa menghadapi atau bisa bercengkrama dengan anak istrinya. Itu laki-laki pada umumnya, jadi supaya tidak terlihat lemah. Begitu ibu-ibu, kalau suaminya itu ada masalah kok diem, biarkan aja, jangan diganggu. Nek diganggu siap-siap digetak. Nah, karena itu masa inkubasi, inkubasi apa ya? Masa apa namanya? Masa kok inkubasi toh? Masa diemnya laki-laki gitu ya. Yang pengennya kalau ada masalah itu pada umumnya nggak mau cerita supaya tidak terlihat lemah, tidak terlihat wah mosok sih wong lanang koyo gur koyo ngene wae sambat misalnya kayak gitu. Tapi kalau beda kalau ibu-ibu. Beda kalau ibu-ibu, pada umumnya banyak ibu-ibu yang kalau punya masalah ekspresinya bercerita. Nah, itu perempuan kalau punya masalah ekspresinya pengennya bercerita, ngudoroso, nggak butuh solusi. Nah, bapak-bapak kan kadang-kadang suka pengen solusi, pengen memberikan solusi. Kadang-kadang sebagian mak-mak, sebagian ibu-ibu, sebagian istri itu nggak butuh solusi. Ger pengen durungokke direspon. Aku ki wis ngerti jawabannya itu kudu ngopo gitu. Gur pengen ya, udah punya pacar belum? Atau sudah menikah? Ngerasain kayak gitu? Oh belum menikah. Udah punya pacar? Belum? Enggak apa belum? Oh sudah. Nah, rasain ya pacarnya ini ya. Dinai solusi? Enggak butuh solusi aku. Cuma pengen didengerin aja. Nah itu ekspresinya beda-beda setiap orang itu. Nah sayangnya banyak orang yang kemudian ketika punya masalah mengekspresikannya itu paling tidak dua hal, positif dan negatif. Yang negatif itu mengekspresikannya itu dengan sikap marah-marah atau dengan lari ke narkoba. Jadi nek punya masalah larinya ke narkoba, biar apa? Biar tenang, fly, gitu. Terbang melayang. Harapannya masalahnya juga terbang melayang. Bar sadar, wah, nah masalahnya tambah akeh. Nah, itu ada orang yang kemudian larinya ke narkoba. Ada orang yang kemudian anak-anak muda itu larinya kalau misalnya punya masalah itu ke tempat klub. Saya itu belum terlalu apal. Neng yo ngopo diapalke ya. Belum terlalu apal, belum terlalu tahu kalau di Semarang itu tempat ajeb-ajeb di mana. Ajeb itu. Nah, itu anak-anak muda di kota-kota itu banyak yang kayak gitu. Saya pernah nonton di Jogja itu, nonton bioskop, nonton film di bioskop, bukan nonton bioskopnya ya, ngapain bioskop ditonton. Nonton film di bioskop. Saya ngambil jam yang paling malam, jam 9-an. Kan selesai ya jam 11, jam setengah 12 itu ya. Begitu keluar dari mall untuk nonton itu, ada anak-anak muda, perempuan-perempuan dan laki-laki itu gaul. Yang herannya itu yang perempuan, wah pakaiannya kurang bahan itu. Lah terus masih masuk mall. Berarti di mall itu kan ada mulai jam piro ya? Jam setengah 12 wae aku wis rada ngantuk-ngantuk, kok jam turune jam 12 jam 1. Ha iki agek mlebu ki mulai jam piro. Lah ada yang kemudian larinya begitu. Harapannya kenapa? Ya rada melupakan dulu masalahnya lah, habis itu saya bisa kuat lagi gitu untuk menghadapi masalah. Ada yang begitu. Kalau punya masalah larinya ke situ. Ada yang kemudian jadi ketagihan narkoba dan sebagainya. Ada yang kemudian larinya adalah bikin status. Punya masalah itu bikin status, seolah-olah dia jadi korban yang paling menderita di dunia. Semua jahat, semua laki-laki di dunia ini jahat. Wah. Semua perempuan di dunia ini sama saja. Wah, itu bikin status kayak gitu. Semua akan baik-baik saja. Ada yang larinya begitu, sehingga ketahuan. Jadi profil di WA-nya atau di Facebook-nya itu menunjukkan pribadinya. Nek pribadinya waktu itu statusnya kok lagi seneng, wah kita iki kayak gajian iki misalnya gitu. Nah, dan sebagainya. Ekspresinya bisa macam-macam. Tapi juga ada yang ekspresinya selain tadi kalau ada yang marah itu atau ada yang punya masalah itu kemudian diem aja. Ada yang ekspresinya sangat positif. Dan saya percaya jemaat
GKJ Bululor juga begitu. Belum, jangan yes dulu, saya belum ngomong. Jadi ada yang sangat positif. Gimana itu? Supaya lerem itu kemudian berdoa. Nah, baru yes gitu. Belum, nah yes. Jadi ada yang kalau punya masalah itu supaya lerem itu enggak kemudian lari kemana-mana, enggak kemudian nyari pelampiasan apa gitu, tapi kemudian lerem diem berdoa. Kayak siapa itu? Kayak Hagar. Dan saya percaya juga kayak jemaat GKJ Bululor. Punya masalah, diam dulu, berdoa supaya lerem, supaya dapat hidayah, supaya dapat jalan berkat bagaimana menghadapi masalahnya. Berdoa seperti apa? Seperti Hagar. Kok Hagar? Bener ya? Yang diusir Abraham tadi bacaan kita. Betul ya? Nah, seperti Hagar yang diusir Abraham karena desakan Sarah. Catatannya Bapak Ibu. Hagar itu kalau menurut orang Yahudi yang saklek, dia itu adalah orang depannya K, belakangnya R, tengahnya F. Jadi kalau menurut orang Yahudi zaman sekarang itu, Hagar itu termasuk golongan depannya K, belakangnya R, tengahnya F. Mengapa? Karena dari Mesir. Dan itu golongan budak. Jadi catatannya Hagar aja yang diusir kemudian bingung leh ngopeni anake kaya ngopo, kemudian nangis dan berteriak minta tolong sama Tuhan. Sambat sebut sama Tuhan, itu aja sama Gusti Allah ditolongin, apalagi panjenengan dan saya umat pilihan Tuhan. Jadi dia berdoa, maka ini catatan penting, kalau ada masalah apapun, berdoalah minta pertolongan Tuhan. Berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan kadang-kala ketika punya masalah kita takut, iso ra yo awake dhewe iki nglewati ini. Iso ra yo awake dhewe itu menghadapi semua masalah itu. Masalah yang saya hadapi itu sangat menakutkan, mengerikan. Ketika aku kok ra iso nglewati. Berdoalah seperti Hagar yang kemudian berdoa. Dan jangan khawatir karena panjenengan dan saya lebih berharga dari burung pipit, tadi Yesus bilang gitu. Kita itu lebih berharga. Nek lebih berharga pasti dimampukan untuk melewatinya. Masalah sebesar apapun itu dimampukan untuk melewatinya. Ngapain takut dengan masalah yang mungkin hanya bisa membunuh badan, tapi masalah itu tidak bisa membunuh jiwa. Tadi kan Yesus bilang gitu di bacaan Injil. Justru kamu takutlah kepada Allah yang bisa menghancurkan tubuh dan jiwa. Jadi kalau kita kemudian punya masalah, kemudian khawatir, takut, nggak bisa menyelesaikannya, itu sama saja kita itu menghina Allah, mempermalukan Allah. Allah bisa menghancurkan badan dan jiwa. Jadi ketimbang kita takut menghadapi masalah, mending kita takut pada Tuhan. Lebih takut kepada Tuhan ketimbang dengan masalah. Makanya kalau ada masalah seberat apapun, berdoalah. Dan seringkali kita kemudian ketika punya masalah itu merasa masalah kita itu paling berat ketimbang yang lain. Makanya kemarin sore itu Pak Didi ketika di ibadah pembukaan di Youth Summit yang di Marsudirin itu, teman-teman kelas Semarang Barat itu, ngendika gini Pak Didi itu, Pak Didi GKJ Semarang Barat, pendeta GKJ Semarang Barat. Kita itu sering banding-banding, mula bener siapa itu yang nyanyi itu? Wong kong ngene kok dibanding-banding nggih. Kita itu sering banding-banding nggih. Siapa? Farel. Nah, itu. Kita itu sering banding-banding nggih masalah. Masalahku luwih abot timbang wong liya. Jadi karena masalahku lebih berat, kita kemudian menyamakan masalah kita dengan beban persoalan yang dihadapi Tuhan Yesus.
maka menjadi sama seperti Tuhan Yesus itu sudut pandang yang lain itu kadang-kadang sering kita kemudian menyamakan beratnya masalah kita itu sama seperti salib yang harus kita pikul seperti Yesus yang memikul salib. Padahal tidak ada segininya. Maka mestinya masalah sebesar apapun yang kita hadapi, mari kita berkaca pada Hagar, berdoa, sambat sebut sama Gusti Allah. Nah ini bedanya, kita harus sambat sebut sama Gusti Allah. Boleh enggak sambat sebut? Boleh dan harus. Mengapa? Tanpa Gusti Allah kita enggak bisa apa-apa. Tapi yang enggak boleh adalah gersulo. Beda loh, gersulo sama sambat. Sambat itu minta tolong, memohon kepada Tuhan. Nek gersulo itu maidu Gusti Allah. Menyangkal kekuasaan Tuhan itu gersulo. Nah, kita perlu belajar seperti Hagar yang tidak membandingkan masalahnya dengan orang lain, tapi memang ketika masalahnya berat, itu juga kemudian minta tolong sama Tuhan. Masalah kita tidak ada apa-apanya dengan salib yang Tuhan pikul. Salib Tuhan itu mungkin beratnya bisa ditakar, tetapi ada berat yang lebih tidak bisa dipikul kita. Apa itu? Berat dosa. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan masalah kita. Masalah kita sebesar apapun itu nggak bisa dibandingkan dan disejajarkan dengan salib yang harus. Kan kadang kita bilang begini, ya memang ini salib saya yang harus saya pikul. Orang apa-apanya nggak harus salib Gusti Yesus. Jadi tetaplah percaya bahwa panjenengan dan saya berharga. Maka ketika berharga itu masalah apapun mintalah tolong sama Tuhan. Ternyata Hagar aja ditolong kok. Sekalipun dia orang kafir. Ditolong kok, apalagi panjenengan dan saya. Cuma mari kita bersabar. Seringkali, nah ini mumpung saya ini kan ibadah paling terakhir ya. Jadi kan nggak ada acara apa-apa tuh. Saya tak suek-suek ke khotbah. Ki jam piro to ki? Nah, seringkali Bapak Ibu dan saudara, kita itu ketika punya masalah itu kan rak betah ya. Sapa sing betah suwe ngadepi masalah? Rak betah, termasuk saya juga punya masalah ini sekarang ini. Pengen ndang rampung masalahnya. Rak betah suwe. Dan kadang-kadang itu memaksa kita untuk membabuk-babuk ke Gusti Allah. Gusti Allah kita samakan dengan hamba buat kita yang kita perintah, Tuhan mbok endang toh saya itu sudah enggak betah untuk ngadepi masalah ini. Bebaskanlah saya dari masalah ini. Nah, ini apa kita itu mbabuk-mbabuk ke Gusti Allah. Seringkali kita enggak sabar, kemudian memaksa Tuhan menuruti waktu yang kita inginkan untuk menghilangkan masalah kita. Dan ini yang kemudian jadi membuat kita kurang ajar sama Gusti Allah. Udah enggak sabar, nek enggak sabar ana negur maido karo maido. Maido Gusti Allah, maido kekuasaannya. Jangan-jangan memang Tuhan itu enggak punya kuasa apa-apa untuk menghilangkan masalah saya. Padahal masalah selalu ada. Nanti kan saya matur, dari lahir sampai mati aja nanti punya masalah terus kok. Jadi apa yang harus kita lakukan? Daripada kita mengutuki masalah, tapi mari kita melihat masalah dari sudut pandang yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan di GKJ Ngalian, jangan-jangan ketika kita itu punya kesulitan, itu adalah cara Allah membentuk karakter panjenengan dan saya. Membentuk karakter panjenengan dan saya. Karakter yang seperti apa? Karena ketika kita itu tidak punya masalah, apalagi kita itu berkelimpahan dan merasa bebas dari masalah, kita itu tergoda untuk menjadi manusia yang umuk. Umuk itu kalau gerah itu loh umuk. Itu sumuk ya. Nah, kita itu tergoda untuk menjadi pribadi yang sombong sekali. Tidak hanya kepada sesama, tapi juga kepada Gusti Allah. Kita serah butuh Gusti Allah kalau sedang merasa baik-baik saja. Maka ketika kita punya masalah yang berat, mari kita hayati itu sebagai cara Allah membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang menyadari bahwa tanpa Gusti Allah saya nggak bisa apa-apa.
Pribadi yang kemudian dengan rendah hati mereramkan diri, berdoa dan mohon pertolongan Tuhan, sambat kepada Tuhan, minta tolong, yang artinya kita mengakui dan menyadari kita itu tetap berada di bawah Tuhan. Karena kondisi normal kita sering menyamakan diri sebagai Tuhan, yang seolah-olah kita nggak butuh Tuhan lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mari kita belajar dari Hagar, tetap memohon pertolongan Tuhan dan bersabar, percaya pada waktu Tuhan. Makanya kan ada lagu, waktu tuh gimana lagunya? Pasti yang terbaik. Udah, saya nggak apa lagunya. Kira-kira gitu. Tuhan Yesus berkati panjenengan dan saya. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat kami mohon bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengucapkan mohon iman kita menurut mohon iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dua pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, kemauan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami mohon duduk kembali. Mari Bapak Ibu dan saudara kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa masalah dalam kehidupan kami akan selalu ada. Namun demikian ekspresi yang kami munculkan ketika menghadapi masalah beraneka ragam. Ada yang secara positif, ada juga yang secara negatif. Pada malam hari ini kami mau belajar seperti Hagar yang mengekspresikan persoalan kehidupannya dengan memohon pertolongan-Mu. Demikian juga kami mau belajar tetap percaya akan karya-Mu dan selalu memohon pertolongan-Mu. Tidak dengan mengekspresikannya secara negatif, tetapi biarlah kami belajar merendahkan hati untuk memohon pertolongan-Mu. Karena kami bukanlah apa-apa dan siapa-siapa tanpa pertolongan-Mu. Dan demikian juga ketika memiliki masalah, jangan biarkan kami kemudian lari dari masalah, karena sedemikian besarnya masalah yang kami hadapi. Seringkali kami khawatir dan takut. Tapi kami diingatkan, kalau burung pipit saja tidak Engkau perkenankan untuk jatuh ketika berterbang, apalagi kami, maka Engkau pun akan memelihara kami. Engkau pun akan memberikan jalan bagi kami menghadapi persoalan-persoalan hidup kami. Dan kami juga belajar, kalau setiap kali ada masalah dan persoalan serta pergumulan hidup, kami sering memaksa-Mu untuk segera menghilangkan masalah kami. Kami sering tidak sabar untuk menghadapi dan menyelesaikan serta melewati persoalan hidup kami. Kami diingatkan untuk percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik, dan kami dimampukan untuk melewatinya. Dan setiap waktu yang Engkau pakai untuk kami bisa lewati, kami sadari dan kami mau belajar bahwa ini adalah waktu Tuhan untuk membentuk karakter pribadi kami menjadi pribadi-pribadi yang seturut kehendak, bukan pribadi yang hanya bisa menyangkal kekuatan-Mu saja, tapi juga pribadi yang kemudian dewasa menghadapi setiap persoalan, dan pribadi yang rendah hati. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan persoalan kami. Dan pada
malam hari ini melalui ibadah ini kami mengaturkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gerejamu di mana-mana tempat, khususnya GKJ Bululor. Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan yang Engkau teguhkan melalui Bapak Pendeta Bambang Wijayanto, yaitu majelis gereja yang di dalamnya ada penatua dan diaken, juga pendeta, pengurus komisi, panitia-panitia yang dibentuk, dan petugas pelayan ibadah. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka-mereka yang melayani ini. Tuhan, kiranya Engkau mampukan untuk melayani dengan penuh ucapan syukur. Dan kami percaya kami yang Kau urapi untuk melayani Engkau di tengah jemaat ini memperlengkapi kami. Kami juga berdoa Tuhan, terkhusus bagi keluarga Bapak Pendeta Bambang Wijayanto. Tuhan urapi, Tuhan sertai dalam setiap pergumulan hidupnya, juga dalam setiap sukacita yang dirasakan. Kiranya menjadi sarana Engkau berkarya di tengah-tengah jemaat ini. Kami juga berdoa Tuhan pada malam hari ini untuk para kasepuhan, Ibu Pratiwi Endang Suwarti, Ibu Deborah Sudewi, Ibu Bambang Sumitro, Ibu Endang Suparti, Bapak Surono Hadi Purwanto, Ibu Surono Hadi Purwanto, Ibu Cuzairoh Sumarno, Ibu Sumeri, Ibu Supini, Ibu Sundoyo, Ibu Eti Endrowati, Ibu Sumarni Jaswati, Ibu Atia Sugito, Ibu Sri Panganti, Bapak Sugiono, Ibu Poniem Sugiono, Ibu Sri Endah, Ibu Suwartijah, Bapak Sumar, dan kasepuhan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati dan sertai. Dalam kelemahan fisiknya, biarlah iman dan keyakinannya senantiasa dipelihara dan tetap menjadi berkat bagi sesama, khususnya juga keluarga. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat terkait pekerjaan, terkait kesehatan, terkait pasangan hidup, terkait setiap pergumulan yang dirasakan. Tuhan urapi, mampukan untuk bisa melewatinya, dan biarlah melalui pergumulan-pergumulan yang dihadapi juga dihayati sebagai sarana memantaskan diri, sarana membentuk karakter menjadi pribadi yang lebih tangguh, pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Setiap kegiatan, rancangan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan juga Tuhan kiranya Engkau urapi dan berkati dan sertai, sehingga pada melalui pelayanan-pelayanan di GKJ Bulu, jemaat Tuhan dikuatkan dan dihibur serta digembalakan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Saudara Yosafat Dima Harvana Putra, Saudara Dina Putri Gracia, Bapak Tetwi Wukirno, Bapak Agus Sunarto, Ibu Deborah Sudewi, Ibu Eti Endrowati. Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam usianya yang bertambah dengan sukacita, juga kesempatan hidup yang berkurang kiranya semakin bijaksana, semakin dikuatkan dan berhikmat dalam menjalani hari-hari dengan penuh sukacita. Tuhan, kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami dalam persiapannya merayakan pesta demokrasi Indonesia melalui pemilu serentak. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Mulai muncul calon-calon pemimpin bangsa kami, dan mulai muncul golongan-golongan, kelompok-kelompok yang mendukung satu dan yang lainnya. Namun Tuhan, biarlah ini juga menjadi wujud kedewasaan bangsa kami. Di tengah perbedaan pilihan yang ada juga tetap belajar untuk menghargai perbedaan dengan tidak mendiskriminasikan, tidak merendahkan perbedaan pilihan, namun menghargai perbedaan pilihan itu dengan penuh kedewasaan dan tanggung jawab. Inilah doa kami, doa yang jauh sempurna kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 bait 1 dan 5. Bait 1 kita nyanyikan, kantong diedarkan diiring musik. Bait kelima dinyanyikan sambil bangkit berdiri.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk ibadah sore ini. Kami mensyukuri segala pemberian-Mu kepada kami. Engkau mengabulkan doa permohonan kami dan tidak pernah bosan memberkati kami. Bapa, kami juga telah menerima atau mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sukresno Purwanto SSI. Kiranya firman yang kami terima menjadi kekuatan iman dan kepercayaan kami. Bapa, berkati dalam keluarga dan pelayanan Bapak Pendeta. Bukalah hati kami ya Bapa, agar kami dapat mengenali berbagai anugerah-Mu kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Tolonglah kami agar kami mencatat dan menghitung berkat-Mu, agar jiwa dan mulut kami penuh ucapan syukur, dan hati kami tidak menjadi khawatir. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu, sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa. Terimalah persembahan kami dengan sukacita. Terimalah untuk anugerah dan masa depan kami yang penuh dengan harapan di tahun yang akan datang. Kami hanya mengandalkan-Mu, kami hanya berpegang pada firman-Mu saja. Bapa, jika sebentar lagi kami akan pulang, Bapa tuntun dan sertai kami. Rumah ibadah yang akan kami tinggalkan, Bapa jauhkan dari apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Kami juga akan berdoa seperti yang Bapak ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kidung Jemaat 352, bait 1 dan 2.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan yang diambil dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh